Pernah nggak sih, kamu merasa hari itu berjalan buruk, padahal baru pagi? Atau pernah juga nggak, ketika kamu dan keluarga berdoa di pagi hari itu terasa jauh lebih ringan, lebih damai, lebih terarah? Jawabannya, nonton video ini sampai selesai. Salve teman-teman, apa kabar Anda hari ini? Sehat selalu ya? Amin. Perkenalkan, saya Alin, host di Alin Podcast Katekese Keluarga Katolik. Kali ini, kita akan membahas topik yang sederhana, tapi luar biasa penting. Contoh doa pagi keluarga Katolik. Awali hari dengan berkat dan sukacita. Pernahkah kamu berpikir, bagaimana kalau seluruh aktivitas harian, bekerja, belajar, mengasuh anak, bahkan menyiapkan sarapan, dimulai dengan doa bersama keluarga? Bukan sekedar rutinitas rohani, tapi sebagai momen untuk mengundang Allah hadir di tengah keluarga kita sejak fajar pertama menyapa. Dalam video ini, kita akan bahas mengapa doa pagi itu penting bagi keluarga Katolik. Bagaimana membuat doa sederhana tapi penuh makna. Dan tentu saja, contoh lengkap doa pagi keluarga Katolik yang bisa langsung kamu praktekkan di rumah. Jadi, yuk siap-siap teman-teman. Siapkan secangkir kopi atau teh hangat, duduk santai, dan kita mulai pembahasannya. Segmen 1. Mengapa doa pagi itu penting bagi keluarga Katolik? Setiap pagi adalah hadiah dari Tuhan. Bukan cuma karena kita masih bisa membuka mata, tapi karena Tuhan memberi kesempatan baru untuk hidup, mencintai, dan melayani. Doa pagi bukan sekedar formalitas rohani. Ia adalah momen menyatukan hati keluarga dengan Allah. Dalam Katekismus Gereja Katolik, nomor 2698, disebutkan, tradisi gereja mengusulkan kepada kaum beriman untuk berdoa pada waktu-waktu tertentu. Di antaranya, saat bangun pagi. Artinya, doa pagi adalah bagian dari ritme iman Katolik. Langkah pertama untuk menyerahkan seluruh hari kepada Tuhan. Sebuah penelitian kecil oleh Pew Research Center 2023 menunjukkan 67% umat Katolik di dunia mengaku merasa lebih tenang dan produktif di hari-hari ketika mereka memulai dengan doa pribadi atau doa keluarga. Angka ini menunjukkan satu hal sederhana. Doa pagi memberi arah dan makna bagi aktivitas harian. Bayangkan kalau pagi dimulai tanpa doa. Semua terburu-buru. Anak-anak rewel, suami atau istri sudah panik cari kunci mobil. Suasana rumah bisa seperti pasar pagi. Tapi, ketika dimulai dengan doa, suasana berubah. Hati lebih damai, ada senyum, dan energi kasih mengalir di antara keluarga. Doa pagi adalah seperti menanam benih damai yang akan tumbuh sepanjang hari. Segmen 1. Spiritualitas doa pagi dalam tradisi Katolik. Dalam Mazmur 5 ayat 4, Raja Daud berkata, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi, aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Doa pagi bukan hal baru. Sejak zaman Perjanjian Lama, umat beriman menyapa Allah di fajar hari. Tradisi ini diteruskan Gereja Katolik lewat ibadat harian atau liturgia horarum, yang salah satu jamnya disebut Laudes, doa pagi resmi gereja. Bahkan Santo Benediktus abad ke-6 menulis dalam aturan hidup Benediktin bahwa setiap hari hendaknya diawali dengan doa pujian kepada Allah sebelum segala aktivitas. Itulah sebabnya, biarawan-biarawani hingga kini masih berdoa laudes setiap pagi, menandakan seluruh karya hari itu dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, meski kita bukan biarawan, keluarga Katolik pun dipanggil untuk meniru semangat itu di rumah. Doa pagi keluarga adalah miniatur laudes. Bukan di biara, tapi di ruang tamu. Bukan dengan breviary, tapi dengan hati yang sederhana dan tulus. Segmen 2. Doa pagi sebagai katekese keluarga Katolik. Kalau kita bicara katekese keluarga Katolik,
doa pagi punya peran luar biasa. Karena katekese bukan cuma teori iman, tapi cara hidup yang menuntun seluruh keluarga dalam relasi dengan Allah. Menurut Direktorium Katekese, Vatikan 2020, pasal 227 menegaskan bahwa keluarga Kristen adalah tempat pertama dan utama di mana iman diajarkan, dirayakan, dan dihidupi. Nah, lewat doa pagi, anak-anak belajar 3 hal penting. Yang pertama, bahwa Tuhan itu nyata dan dekat. Yang kedua, bahwa setiap hari adalah anugerah, bukan hak. Yang ketiga, bahwa keluarga yang berdoa bersama akan kuat menghadapi apapun. Jadi, setiap kali orang tua memimpin doa pagi, itu bukan cuma ritual, tapi pelajaran iman hidup, katekese dalam bentuk nyata. Lucunya, kadang anak-anak kecil suka komen waktu doa. "Papa, jangan lama-lama ya, nanti aku telat sekolah." Atau, "Mama, kenapa harus tutup mata sih? Aku mau lihat Yesus." Dan disitulah indahnya katekese. Iman ditanam lewat momen hangat, bukan lewat kuliah. Segmen 3. Struktur doa pagi keluarga Katolik. Biar lebih praktis, mari kita lihat bagaimana struktur sederhana doa pagi keluarga Katolik. 1. Tanda salib dan pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas pagi yang baru ini. Kami bersyukur karena Engkau masih memberi kami napas kehidupan. 2. Ucapan syukur. Terima kasih atas keluarga kami, atas tidur yang tenang, dan atas kasih yang Engkau curahkan. 3. Permohonan. Ya Tuhan, dampingilah kami hari ini dalam pekerjaan, studi, dan pelayanan kami. Lindungi dari mara bahaya dan dosa. 4. Doa untuk orang lain. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, yang bekerja keras mencari nafkah, dan bagi mereka yang sedang berjuang. 5. Penutup. Semoga seluruh hari ini menjadi pujian bagi nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Durasi doa ini cuma 3-5 menit, tapi efeknya bisa 24 jam ke depan. Segmen 4. Manfaat nyata doa pagi bersama. Mari kita jujur, banyak keluarga Katolik sibuk luar biasa. Bangun pagi aja udah perang kecil. Rebutan kamar mandi, anak belum siap sekolah, suami buru-buru meeting. Suasana rumah bisa seperti pasar pagi. Tapi justru di tengah kesibukan itulah, doa pagi menjadi angkar rohani. Berikut beberapa manfaat nyata doa pagi bersama keluarga. Yang pertama, membangun kesatuan keluarga. Doa bersama menumbuhkan rasa saling peduli dan mendengarkan satu sama lain. Yang kedua, menciptakan atmosfer positif. Penelitian oleh Harvard Health Review 2021 menyebut bahwa orang yang berdoa di pagi hari cenderung 40% lebih tenang menghadapi stres harian. Yang ketiga, membentuk karakter anak. Anak-anak yang dibiasakan berdoa akan tumbuh dengan kesadaran bahwa hidup bukan hanya tentang mereka sendiri, tapi tentang kasih Tuhan dan sesama. Yang keempat, menjadi kesaksian iman. Keluarga yang berdoa adalah keluarga yang bersaksi. Seperti dikatakan Paus Yohanes Paulus II dalam Familiaris Consortio 1981. Keluarga yang berdoa bersama, tetap bersama. Segmen 5. Tips supaya doa pagi nggak terasa membosankan. Oke, jujur aja, kadang doa pagi bisa terasa rutinitas dan akhirnya kehilangan rasa. Jadi, berikut tips sederhana biar tetap hidup dan bermakna. 1. Ganti-ganti yang memimpin doa. Hari ini ayah, besok ibu, lusa anak sulung, biar semua merasa terlibat. 2. Gunakan lagu rohani singkat, misalnya lagu Bapa Sentuh Hatiku atau Syukur Kepadamu Tuhan. Suasana langsung hidup. 3. Tambahkan intensi doa pribadi. Misal, hari ini aku mau ulangan, doakan aku ya. Dengan begitu, doa jadi personal, bukan formalitas. 4. Tulis doa di papan keluarga. Tempel di kulkas atau dinding ruang makan.
kecil tapi efektif. 5. Jangan lupa humor kecil. Kadang sebelum doa, ayah bisa bilang, "Oke, siapa yang mau jadi santo hari ini? Siapa yang mau jadi malaikat pengingat sarapan?" Suasananya jadi hangat, bukan kaku. Segmen 6. Contoh teks doa pagi keluarga Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, pagi ini kami sekeluarga datang kepadamu dengan hati bersyukur. Terima kasih karena Engkau membangunkan kami dari tidur dan memberi kami hari baru yang penuh kasih. Kami mohon penyertaan-Mu atas segala pekerjaan, studi, dan pelayanan kami hari ini. Lindungilah langkah kami dari kejahatan dan jauhkan kami dari godaan. Jadikan setiap perkataan kami menjadi berkat, setiap perbuatan kami menjadi kesaksian cinta-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit, kesepian, atau dalam kesulitan, semoga mereka merasakan kasih dan penghiburan-Mu. Bapa, semoga seluruh hari ini kami jalani dengan damai dan sukacita. Segala kemuliaan bagi-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segmen 7. Menghidupi doa pagi sebagai gaya hidup. Pada akhirnya, doa pagi bukan sekadar rutinitas rohani, tetapi cara hidup Kristiani. Kalau doa hanya diucapkan tanpa dihidupi, maka ia hanya jadi ritual. Tapi ketika doa diteruskan dalam tindakan kasih, membantu, mendengarkan, mengampuni, barulah doa itu hidup. Santo Agustinus pernah berkata dalam Sermones 80, "Bernyanyilah dan berjalanlah, hidupmu harus menjadi doa yang tidak pernah berakhir." Artinya, doa pagi adalah awal dari doa sepanjang hari. Setiap senyum kepada orang lain, setiap kesabaran menghadapi anak, setiap usaha menahan amarah, itu semua perpanjangan dari doa pagi. Kesimpulan, teman-teman, pagi adalah saat paling indah untuk mengingat kasih Tuhan. Sebelum dunia memanggil kita dengan kesibukannya, biarlah suara pertama yang kita dengar adalah suara doa. Mari jadikan doa pagi bersama keluarga bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai napas kasih. Karena disitulah Tuhan hadir dalam keheningan, dalam tawa, dalam kebersamaan. Kalau kamu merasa video ini menginspirasi, jangan lupa ya, like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya makin banyak keluarga Katolik yang memulai hari mereka dengan doa dan sukacita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!